فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, majelis taklim kajian Rabu pagi ada namanya Bun? Istiqomah lintasan hati napa lintasan pikiran ya, lintasan menuju surga insyaallah ya. Teman-teman dari Lumbung Kebaikan yang dikomandani Mas Irfan hari ini, jazakumullahu khairan katsira, kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi hari ini. Kita awali dengan kalimat pujian atas Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bermuajahah di 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah di sebaik-baik majelis, yakni Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi majelis ilmu itu Rasul menyebutnya dengan Raudhah, kebun, taman. Raudhah min Riyadil Jannah berarti taman di antara taman-taman surga. Makanya depan saya ini ada bunga yang nggak bisa layu karena plastik. Tapi indah sekali. Ini pasti natanya Bu Eni 7 hari 7 malam. Kita diperjumpakan di Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Karena kebun atau taman surga, kita itu masuk taman mini saja seneng, tersenyum, gembira. Maka masuk taman surga kok masih ada yang merengut, maka merengutnya diilangin Bu ya. Diilangin tapi jangan ditaruh ke sebelah, nanti jadi sebelahnya yang merengut. Kita masuki dengan penuh kesukacitaan, bersebab majelis inilah yang Rasul menyampaikan man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat Waalaikumsalam di mana ilmu Allah dibagi seperti hari ini, maka sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan panjenengan untuk lebih dekat menuju surga Allah. Maka insya Allah tadi setiap langkah, setiap putaran roda panjenengan semakin mendekatkan kita dengan surga. Masalahnya Bun, surga itu kan kenikmatannya full, penuh. Bukan hanya penuh tapi juga puncak kenikmatan. Maka bersebab surga itu adalah puncak segala kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan. Panjenengan kalau mau menginap di hotel bintang 7 konon kabarnya adanya di Dubai itu ya. Kalau di Indonesia bintang 7 itu obat sakit kepala. Ketika panjenengan nginap di hotel bintang 7 di Dubai, kira-kira bayarnya mahal atau mual? Mual. Padahal cuman hotel bintang 7 saja. Maka panjenengan bisa bayangkan surga yang penuh kenikmatan. Maka tentu harganya tidak murah, harganya tidak gampang. Ada yang harus kita bayarkan berupa salah satunya menjauhkan diri kita dari apa-apa yang disukai oleh syahwat. Hari ini, saat ini kalau kemudian kita diminta, syahwat kita diminta lebih nyaman scroll video TikTok di rumah gitu ya, atau kemudian harus ngaji, maka bisa jadi enak rebahan sambil lihat HP. Gitu Bapak. Tapi kemudian panjenengan lebih memilih untuk kemudian duduk di tempat yang semoga penuh berkah ini dalam keadaan panjenengan mengaji dan mengkaji. Artinya ini kita lakukan bersebab kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap, berhajat, menginginkan kelak di yaumil hisab para bunda ini, kita semua menjadi bagian dari umat yang pertama diakui Kanjeng Nabi. Melihat panjenengan itu Rasul langsung tahu ini umat saya. Dari apa? Sapuan atau bekas sapuan air wudhu yang berubah menjadi cahaya. Yang kedua tentu harapan kita sebab Rasul mengakui kita sebagai umatnya,
mengajak kita dalam rombongan beliau, yang ketiga beliau menjadi penjamin kita dalam apa? Dalam bentuk atau wujud pemberian syafaatul uzma, syafaat agung dari beliau biidznillah atas izin Allah, sehingga kula panjenengan sami berhak untuk mendapatkan labeling atau label ahlul jannah. Bunda dari Bangsal itu ya, jauh-jauh dari Ngronggo. Tadi? Oh, Katang Bunda ya, mohon maaf, dari Katang, dari Kaliombo dan seterusnya, dari yang dekat sampai yang jauh, keseluruhannya kemudian dilabeli oleh Allah sebagai ahlul jannah insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, masih ingat kalau mau temanya apa Bun? Menjadikan Al-Quran sebagai obat hati. Pertanyaannya, kenapa harus hati yang diobati? Bersebab banyak penyakit, bersebab banyak muskilah dalam hidup. Muskilah itu permasalahan, problematika. Bersebab banyak ketidaknyamanan di dalam hidup dan seterusnya. Itu sumbernya dari hati yang tidak sehat, hati yang sakit. Hati panjenengan kula sami sakit napa mboten sakit? Sakit napa mboten pejah? Sakit. Yang kita berlindung kepada Allah adalah dari matinya hati. Kalau sakit, siapapun pasti pernah mengalami hati yang sakit. Beda dengan sakit hati loh Bun ya. Hati yang sedang sakit itu tidak selalu sama dengan sakit hati. Karena hati yang sakit itu Bun teridentifikasi dalam ragam banyak penyakit. Dari mulai melihat teman sebelah kok pakai pulpen baru, dalam hati kok pamer, itu sudah penyakit hati. Sampai kemudian pada hal yang lebih besar atau bahkan paling besar, ketika kemudian hati ini mencintai selain Allah lebih dari Allah, itu sudah puncak penyakit hati. Sebelum kemudian pecah, tewas, mati. Jadi salah satu puncak penyakit hati adalah ketika seseorang lebih mencintai sesuatu dibandingkan cintanya kepada Allah. Maka kalau saya lebih mencintai istri saya dibanding Allah, itu berarti hati saya sedang sangat tidak sehat, sedang sakit, bahkan mungkin sedang menuju sekarat. Karena ketika kemudian kecintaannya terhadap selain Allah itu semakin membesar, maka suatu saat Allah tidak tersisa apapun kecuali cuma dilafatkan tetapi tidak membuat hatinya bergetar. Ini berarti hati yang menjelang matinya. Padahal kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, gimana Bu? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walahum azabun azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu menyampaikan khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah mematikan, khatam itu kan mati. Kalau hati seorang hamba itu sudah mati, sudah sampun pecah, maka tidaklah dia bisa dinasihati. Setiap kalimat yang kita sampaikan tidak akan lagi bisa menggerakkan hatinya karena sudah membatu, hatinya sudah mati. Maka kita berharap, berhajat, berdoa agar supaya hati kita tidak sampai menuju pada kematiannya. Kalau sakit masih bisa diobati, minimal sakit. Kalaupun kemudian sakit, jangan sampai pada tataran sakit yang parah. Kenapa kalau sakit yang parah? Mencintai selain Allah lebih dibanding cintanya terhadap Allah. Ini berarti orang yang mensyirikan, ya, mensyirikan cintanya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka itu alasan pertama kenapa kita mengkaji tentang obat hati. Yang kedua, Bun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ingatlah bahwa fil jasad, di dalam jasad kita itu ada al-mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, yang kalau dia itu sehat,
maka fisik kita dalam tanda petik, pikiran kita, cara kita memahami sesuatu, perasaan kita juga akan sehat. Wa idza fasadat, dan manakala dia fasad atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Cara berpikir, cara melihat, cara mendengar, dan seterusnya jadi sakit. Saya contohkan begini. Pernah saya contohkan dan panjenengan mungkin juga pernah mendengar itu ya. Atau saya ganti contoh yang lain lah biar agak berbeda. Ada seorang mbak-mbak di sebuah bandara. Kisah ini disampaikan oleh Pak Parlindungan Marbaung dalam buku beliau, judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Jadi ada seorang wanita muda suatu hari ketika di bandara, dia asik membaca novel. Ketika dia membaca novel asik, Bu, panjenengan nanti napa mboten maos novel? Mboten nanti. Gini aja, nanti napa mboten mendengar sandiwara radio? Nanti sandiwara radio yang sempat menyita hati panjenengan apa dulu? Tutur Tinular. Tutur Tinular itu Brahma Kumbara, Mantili, dan Mak Lampir. Kalau Mak Lampir saya nggak tahu, maksudnya nggak deket, tahu ya, tapi kemudian nggak pernah dengar cerita. Kalau Tutur Tinular masih, atau Api di Bukit Menoreh masih, karena kaitannya dengan Pajang Demak, kerajaan Islam. Jadi pas jenengan mendengarkan Tutur Tinular, itu kadang sambil duduk itu kan Bun ya, sambil mungkin setengah apa bersih-bersih atau apa, itu pikiran kita masuk ke sana. Waktu panjenengan mendengarkan sandiwara radio saat itu, bayangan panjenengan kan Brahma Kumbara itu mak gawandang gede duri itu ya, dan seterusnya. Meskipun ketika filmnya muncul kita jadi kecewa, walah Ferry Fadli tiba ya gocil lah itu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika panjenengan mendengar suara mendengar cerita itu sampai kemudian pada puncak cerita, kira-kira kalau pada saat itu kemudian perut kita memberikan tanda lapar, kerasa mboten? Ndak. Tapi kalau pas sedang tidak asik dengan sesuatu, mendengar sandiwara radio, membaca sesuatu yang kita asik, kira-kira tanda lapar kita rasakan nggak Bu? Kalau pas tidak sedang asik, kerasa. Baca novel juga begitu. Saya penyuka cerita silat dulu yang nulis Asmaraman S. Kupingku. Tuh kalau sudah baca itu masuk banget ke dalamnya gitu kan. Nah, ketika kemudian panjenengan, ketika kemudian Simbak tadi itu yang baca novel, udah masuk tuh pikirannya ke dalam cerita itu, dalam novel itu. Kemudian tiba-tiba, jadi dia baru masuk bandara itu bawa kue. Pada saat dia baca novel itu sambil nyemili kuenya, Bu. Jadi dia beli kue apa gitu ya, katakan roti lah, roti. Saya sebut mereknya misalnya roti Istiqomah. Kan nggak ada Bu ya, mungkin Bu ya. Istiqomah lintasan Bu ya. Pas kemudian dia duduk itu baca novel, dia perasaan mengeluarkan roti Istiqomahnya itu sambil nyemil dimakan. Tiba-tiba di sampingnya ada seorang laki-laki duduk sambil baca novel, dia gini makan. Terus tiba-tiba laki-laki yang duduk itu ngambil kue yang diantara kedua orang itu, antara dia dengan perempuan, ngambil kue itu, dimakan juga. Si perempuan ini, astagfirullah, tidak sopan, tidak kenal, tidak apa, duduk kok mengambil roti saya. Sampai kemudian tinggal satu, roti mari itu tinggal satu, Bu. Ternyata yang ngambil laki-laki itu. Kalau panjenengan jadi perempuan muda itu, apa yang jenengan lakukan terhadap laki-laki itu, Bu? Halo Bu? Marah, jengkel, menegur, Mas yang sopan. Mas ini roti saya, kan begitu Bu ya. Tinggal satu dimakan laki-laki itu. Dan setelah itu dia pergi. Ketika diumumkan, mohon maaf, iya, ketika diumumkan dipanggil ya boarding passnya, maka kemudian dia langsung menuju ke pintu, dia mau masuk pesawat sambil jengkel. Diingat-ingat laki-laki dasar tidak punya sopan santun. Semua laki-laki begitu kecuali Mas Firhan itu. Mas apa tadi, Mas Irfan gitu ya. Dia ngamuk-ngamuk. Sampai kemudian dia masuk pesawat, dia mau melanjutkan baca novel yang sudah dimasukkan dalam tasnya tadi. Dia mau melanjutkan. Pas dia ngambil novelnya, dia kaget. Astagfirullah, lah kok rotinya masih di situ utuh lah Bu.
Masih utuh, berarti yang tadi dia makan rotinya siapa, Bu? Laki-laki itu sebenarnya, Bu. Rotinya sama persis, mereknya sama persis, tapi karena saking asiknya dia baca novel, dia lupa kalau belum mengeluarkan rotinya. Dan dia merasa itu rotinya. Makanya ketika laki-laki itu ngambil, hatinya gondok, mangkel, marah, mensumpah, serapai. Tapi ketika nyampe pesawat, dia buka tasnya mau ngambil novel. Astagfirullah, lah kok rotiku jek woto? Berarti tadi justru dia makan roti orang. Kadang manusia itu begitu. Lebih mudah berprasangka negatif dibanding ini sakit hati yang sedang sakit. Maka di mana posisi Al-Qur'anul Karim? Kita lihat nih. Yang pertama, firman Allah di surah 17 ayat 82, Al-Isra, Bu, ya. Surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Ayat 82. Dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an itu, ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi obat. Makanya nama masjid di rumah sakit Islam di banyak tempat itu rata-rata Masjid Asy-Syifa, masjid obat, masjid yang semoga jadi obat. Kalau yang menyembuhkan, yang mengobati, Asy-Syafi', zat yang maha menyembuhkan. Maka kalau kita sedang sakit, kita panggil Asy-Syafi', ya Syafi', wahai zat yang maha menyembuhkan, isfi', sembuhkan saya ya Allah. Isfi'na, sembuhkan kami ya Allah. Wa anta syafi', bersebab engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Jadi Allah menyampaikan di dalam ayat ini, dan kami turunkan Al-Quran, huwa syifa, yang dia itu adalah obat, wa rahmah, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Quran itu obat. Obat dari apa? Obat dari dua macam penyakit. Yang pertama, penyakit secara spiritual yang berkaitan dengan hati, dan spiritual nanti akan merambah pada emosional, bahkan bisa jadi fisik, ya, fisikal. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Allah, aku turunkan Al-Quran kepada kalian sebagai obat. Maka yang namanya obat, wonten aturan pakainya napa mboten? Ada. Berarti agar supaya berfungsi secara efektif, konsumsilah Al-Quran dengan cara yang benar. Misal Allah menyampaikan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil, tajwidnya, panjang pendeknya. Kemudian kita siapkan membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin dalam keadaan tubuh bersih, di tempat yang juga bersih, ya, dan seterusnya. Jadi menggunakan obat juga ada syaratnya. Sama dengan seorang teman saya di Semarang nelpon saya malam-malam, "Han, katamu Al-Quran itu obat." Teman SMA, tapi sudah seperti saudara keluarganya. "Katamu Al-Quran itu obat. Hati saya sedang kacau, rumah tangga saya sedang begini begitu. Saya baca Quran kok malah rasanya nggak karu-karuan." Bersebab apa? Menggunakan obat tidak sebagaimana mestinya. Misalnya panjenengan mengenal satu nama obat, Bu, apa, Bu? Obat-obat yang umum. Paramek. Wah, ini jenengan pasti sering pusing, ya. Paramek itu setahu saya minumnya maksimal 4 butir sehari maksimal. Nggih. Atau 3 kali sehari. Itu standarnya. Standar operasional minum Paramek itu 3 kali sehari. Tapi karena pusing kita itu luar biasa, minumnya 5 emplek Paramek. Pagi habis sarapan minum 4 biji. Kira-kira apa yang terjadi, Bu?
Wah, kalau seperti itu sore langsung masuk IGD Gambiran gitu kan. Jadi kenapa? Karena tidak menggunakan obat sebagaimana mestinya. Al-Quran nggih ngaten sami. Al-Quran itu cara membacanya ada nggak mboten? Ada tata cara, tata etika. Wonten apa mboten baca Quran? Wonten. Menutup aurat, tubuh dalam keadaan bersih. Ini salah satu afdal ya, salah satu keutamaan yang bisa kita lakukan saat kita baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran dalam keadaan tidak suci napa angsal? Boleh. Tetapi mengurangi dampak, mengurangi pahala dan mengurangi dampak kekuatannya bagi proses perubahan diri kita. Oh, berarti ada tata caranya itu ya. Ini yang pertama, Al-Isra 82. Yang kedua, Surah Yunus 57. Surah Yunus itu surah ke-10. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atskum mau'izah. Ya, telah datang kepada kalian pelajaran mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa syifa'un lima ma fis sudur. Lah ini target kita. Wa syifa, sifat tadi apa, Bu? Obat. Dan dia adalah obat lima atas apa-apa fi yang ada di dalam sudur, di dalam dada hati maksudnya. Bahwa Al-Quranul Karim itu, kata Allah di dalam ayat ini, adalah obat yang paling ajaib, adalah obat yang paling efektif untuk hati yang sedang sakit. Hati yang sedang sakit. Cuman harus tahu cara penggunaannya tadi itu. Cara meminumnya, kapan diminum, dosisnya berapa, gitu kan. Kalau ada orang baca Al-Quran, non saya baca Quran, saya nampak saya. Tapi ketika kemudian ada orang sedang sholat sunnah di dalam masjid, Rasulullah melarang kita mengeraskan baca Al-Quran. Jadi ketika kemudian kita baca Al-Quran di dalam masjid, ada orang sholat sunnah, kita keraskan. Maka Rasul melarang agar supaya tidak mengganggu orang yang sedang terkoneksi dengan Allah, ngobrol dengan Allah dalam sholatnya. Artinya, oh berarti ada tata caranya baca Al-Quran, tidak sembarangan. Wahudan, ya wahudan, dan dia adalah petunjuk, warahmah, dan dia adalah buah kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi di surah Yunus ayat 57 ini kabun Allah Subhanahu wa taala dawuh marang panjenengan kula sami, he menungso wahai manusia, sungguh teman-teman telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah. Al-Quran ini mau'izah. Biasanya kalau pas ada manten, ada acara mau'izah hasanah. Mau'izah itu nasihat-nasihat, hasanah itu kebaikan. Nasihat-nasihat kebaikan. Allah menyampaikan Al-Quran itu mau'izah Allah buat kita. Nasihat Allah buat kita. Gitu ya. Advice Allah buat kita. Agar supaya hidup kula panjenengan sami, kalaupun ketemu yang sempit, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, hati kita tidak terlampau galau bersebab kita memiliki obat. Sakitnya bisa jadi masih ada, tapi sudah terkurangi setelah kita minum obat. Contoh panjenengan sakit gigi, ketika kemudian minum analgesik, pengurang atau pereda rasa nyeri, kan secara umum tidak langsung hilang toh Bu? Berangsur-angsur, hilang dikit, nanti kemudian minum lagi, hilangnya bertambah dan seterusnya. Al-Quranul Karim juga seperti itu. Dia memiliki efektivitas bekerja di dalam hati panjenengan kula sami juga bertahap. Ditentukan oleh apa? Nanti kita lihat di belakang ya. Jadi intinya syifa'ul lima mafis sudur, bahwa Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah itu adalah obat atau penyembuh bagi sakit yang ada di dalam dada, sakit yang ada dalam hati kula panjenengan sami. Rasa iri, hasad, dengki, sombong, takabur, ujub, riya, sum'ah, dan penyakit-penyakit yang semisalnya yang menggerogoti hati manusia. Ya kalau itu sedang menggerogoti hati kita Bun, maka efeknya bisa ke fisik. Orang yang jengkel terhadap orang lain, tidak bisa memaafkan, itu efeknya bisa ke fisik. Contoh nggih,
Si A diundang ke perhelatan pernikahan sahabatnya, walimatul urs. Pada saat dia datang, si A ini kebetulan memiliki riwayat permusuhan dengan si B. Dan si A belum memaafkan si B. Maka ketika kemudian ketemu di walimatul urs, pada saat kemudian waktunya dahar makanan, menikmati prasmanan yang disajikan, pada saat si A mau ngambil piring, ternyata si B sudah berdiri di dekat piring. Si B sudah berada di sana duluan. Si A yang selama ini jengkel, marah, gondok dengan si B karena dianggap pernah mendoliminya, mendolimi keluarganya dan seterusnya. Ketika dia tidak mampu memaafkan si B, si A yang mau ngambil piring, kalau ada B di situ pun kira-kira menurut panjenengan tetap ngambil piring atau menghindar? Menghindar. Ketika kemudian dia menghindar, ternyata si B ngobrol di situ terus lama dengan teman-temannya. Gondok nggak si A? Gondok. Padahal perutnya kerucuk-kerucuk. Gondok, semakin jengkel semakin marah, semakin jengkel semakin marah. Maka ketika kemudian dia memaksakan diri untuk mengambil makanan, meskipun si B ada di situ karena waduh gak mamam, akhirnya dia ngambil makanan. Sambil dia ngambil makanan, dia melihat si B itu makan dengan nyamannya, maame banyak, ikan yang ada di piringnya banyak. Kira-kira si A tambah dongkol gak, Bu? Makannya jadi enak nggak? Jadi kan bisa bayangkan, membenci orang lain, hasad terhadap orang lain itu menjadikan kehidupan kita sendiri yang tidak nyaman. Semakin kita sulit memaafkan orang lain, semakin ada banyak sisi kehidupan kita yang kita nggak bisa menikmati. Padahal penyuka bakso, tapi hari itu makan bakso itu rasanya mual karena ternyata si B penyuka bakso. Wah, dia lihat aku mau podo bede. Wah, akhirnya menghindari bakso, nggak mau. Artinya para bunda dirahmati Allah, ini loh penyakit hati itu bisa menjalar ke fisik. Ketika kemudian jengkel, marah, adrenalinnya keluar berlebihan, leher jadi cengang, pundak jadi kaku, perut jadi mules, kepala pusing. Akhirnya istrinya ditarik tangannya, emang mulai ono uleri gini. Waduh. Ya, kalau sudah seperti itu, maka hati yang sakit itu menjadikan banyak aktivitas kita yang tidak lagi sehat, tidak bisa kita nikmati. Baik, itu gambaran dari surah Yunus ayat 57 bahwa sejatinya Al-Quran itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obat kagem panjenengan kula sami. Masalahnya adalah agar supaya dia bisa menjadi obat, apa yang harus kita lakukan dalam rangka berinteraksi dengan Quran. Nah, ini yang penting. Agar supaya Quran itu bisa menjadi obat buat hati saya, hati panjenengan, yang ketika penyakit hati itu menggerogoti, bahkan meluas, membesar, daya serangnya semakin kuat, semakin jenengan dan saya tidak atau sulit menikmati hidup. Meskipun fisiknya sehat, makan jadi nggak enak. Hanya karena pas ke pasar, hanya karena pas menuju pengajian di tengah jalan ketemu dengan orang yang mirip wajahnya dengan orang yang membuat hati kita sakit, langsung kemudian ingatan itu muncul, langsung kemudian hati menjadi tidak nyaman, yang pada awalnya nyaman ketika berangkat. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kita lihat ya nasihat beliau agar supaya Al-Quran bisa memiliki fungsi sebagai obat. Salah satu kalam Al-Khawas berkaitan dengan obat hati dari Al-Quranul Karim adalah satu. Yang pertama, Iqra'ul Quran bitadbir. Bacalah Al-Quran itu dengan mentafakurinya. Bacalah Al-Quran itu dengan mentadabburinya. Efek Al-Quran itu pun salah satunya ketika panjenengan memahami apa yang panjenengan baca. Dalam membiasakan hal yang ringan dulu. Membaca 4 lembar Al-Quran setiap pagi sambil setelah itu melanjutkan membaca terjemahan. Bisa
50 ayat, bisa 60 ayat. Pokoknya targetnya 4 lembar per pagi sambil membaca terjemah. Untuk apa? Untuk mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada saya. Ini surat cinta loh dari Allah. Dan yang namanya surat cinta itu kalau kemudian kita nggak ngerti yang dimaksudkan, panjenengan dapat surat dari teman ketika ketemu di umroh. Pada saat umroh panjenengan ketemu sama seorang wanita Turki. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasanya cuma Turki saja, dan panjenengan juga nggak bisa bahasa Turki. Akhirnya ngobrolnya pakai bahasa salah paham. Ngomongnya salah, yang penting paham. Ngomong nggak ngerti, tapi paham. Oh, yang dimaksud dia itu nanya nomor telepon gitu kan. Dia nunjukkan teleponnya sambil kemudian dibuka keypadnya, ditunjukkan nomornya. Oh, minta nomor telepon, kita kasih. Setelah itu dia buka WhatsApp-nya, kemudian kita disuruh menuliskan, dia bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris 1-2 kata, address, disuruh menulis alamat kita tulis, sampai kemudian berpisah, berpelukan, meskipun tadi nggak tahu bahasa, saling mendoa. Sebagai itu kemudian pulang panjenengan dari umroh, 2 minggu pulang dari umroh, ada surat terkirim dari Istanbul. Waduh, dari Istanbul. Dan ternyata itu adalah teman kita yang pernah ketemu di umroh dengan bahasa salah paham tadi itu. Kita dapat suratnya, sewenang bilang sama suami panjenengan, ya aku itu surat teko koncoku ning Mekah lo ya, pas ketemu ya teko Turki. Wah, suami jenengan keren mah. Nah, dibuka loh mah, buka. Setelah dibuka jenengan baca suwe lama, suami lihat dari jauh gitu kan, melihat mimik wajah jenengan, sampai kemudian panjenengan kelihatan sedih, sampai kemudian nangis. Maka suami nanya, mah ono apa tambah sedih mah? Gak apa-apa, aku gak ru artine gitu kan. Artinya surat dari sahabat saja pun kalau jenengan nggak tahu artinya kan nggak enak, nggak nyaman, nggak nyambung. Maka apalagi surat dari Allah. Karena ini surat dari Allah, maka dia akan berfungsi hebat. Dia akan menghasilkan getaran emosional sampai spiritual yang tepat manakala frekuensinya nyambung. Seperti tadi pun ya, surat misalnya. Kalau bahasa Turki panjenengan paham misalnya, dan kemudian paragraf di awal itu paragraf yang dia mengabarkan kesukacitaan keluarganya, kira-kira mimik wajah jenengan gimana, Bu? Senyum pasti, senyum. Kemudian di tengah dia menyampaikan bahwa dia akan berkunjung ke Indonesia, mau datang ke rumah kita. Wah, kita langsung alhamdulillah. Tapi kemudian di bawahnya, tapi hari ini bulan ini mungkin belum bisa ke sana karena mama saya baru meninggal. Mungkin wajah kita jadi agak sedih. Karena tahu paragraf per paragraf artinya apa, sehingga mimik wajah kita mengikuti. Gini betul? Iya. Ada orang baca Quran, setiap baca Quran nangis. Karena kadang cuma menikmati irama. Padahal yang diceritakan Allah sesuatu yang menggembirakan misalnya, artinya sedih ya yang baca Quran. Karena tidak tahu apa yang dia baca. Maka menjadi penting sehingga kemudian disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas agar supaya Quran itu bisa menjadi obat, baca dan tadabburi. Kita membaca dan kemudian kita baca terjemahnya minimal, maksimal baca tafsirnya. Kalau kemudian merasa tafsir terlalu berat, terlalu panjang, paling tidak kita baca terjemahnya. Kalau tidak tahu bisa tanya yang tahu, itu ya, bisa sahabat, teman, guru dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, baca Quran. Kalau dalam bahasa ini Bun, bahasa para ulama di Nusantara di masa lalu, kalimat ini dipun serat kanthi kalimat maca Quran angen-angen sak maknane. Tombo ati iku limo, kaping pisan
Maca Quran angen-angen sak maknane. Artinya sudah disampaikan oleh para ulama di masa lalu dalam bentuk tembang, dalam bentuk kalimat-kalimat puitis, prosa dan seterusnya, agar supaya kita lebih mudah memaknainya, agar supaya kita lebih mudah memahaminya. Al-Quran itu energinya, kekuatan Quran itu salah satunya energinya bersebab ditadabburi. Dan jangan panjenengan bayangkan orang Arab yang baca Quran itu kemudian ngerti, maksudnya ngerti bener gimana. Karena kebanyakan masyarakat Arab hari ini tidak lagi menggunakan bahasa Arab asli pakai shot, tetapi sudah mengalami perubahan, sudah mengalami apa istilahnya ya, distorsi. Sehingga kalau kemudian kita belajar bahasa Arab secara tepat dan benar itu ya, secara sahih, kadang kalau ngomong dengan orang yang ada di sana tidak selalu nyambung. Sama dengan panjenengan kok kemudian di Indonesia pakai bahasa Indonesia, semakin lama semakin bahasa Indonesia kita itu tidak mengikuti EYD. You know, betul? Tidak mengikuti grammarnya bahasa Indonesia, pola bahasa Indonesia. Kadang D-nya mana, M-nya mana, kadang DM, kadang MD, kadang enggak karu-karuan sudah. Jadi mengalami distorsi. Maka jenengan kalau di Google ketik misalnya perbedaan bahasa Arab Fushah dengan bahasa Arab Amiyah. Amiyah itu pasaran. Yang digunakan di sana bahasa Arab pasaran, kecuali kalau di tempat formal, di kantor, di tempat kuliah, di kampus, itu formal, pakai bahasa Arab Fushah, bahasa Arab Quran. Tapi dalam kehidupan boten, ini contoh paling gampang lah ya, misalnya kita sejak SD belajar, kalau kemudian bertanya dari mana kamu, itu misalnya dalam bahasa Quran, pada bahasa Arab Fushah itu kan, min aina inta, min aina anta, sebenarnya begitu, atau min aina anti. Kalau sekarang boten, kalau sekarang min fin inta, itu ketemunya di mana dengan bahasa Arab aslinya? Nggak nyambung. Min fin inta, padahal harusnya min aina anta atau anti kalau perempuan. Saya pernah pada saat di Batha Quraisy itu di sebuah tempat penginapan, karena selama menunggu proses haji maka jamaah ditempatkan di sana. Saya tanya pada yang bagian nunggu penginapan itu ya, ada kurma di samping meja, saya duduk di meja, ada kurma. Kemudian saya tanya kepada si penjaga rumah itu, saya tanya, adzalika tamra au rutub? Apakah ini tamra atau rutub? Gitu ya. Dia diam aja itu. Sampai kemudian pemiliknya datang, ownernya itu. Saya tanya lagi, dia nggak jawab, yang jawab hanya ownernya itu ya. Rutub ya akhi. Artinya apa? Bahkan orang Arab itu belum tentu mengerti bahasa Quran. Karena bahasa yang mereka gunakan sudah bukan lagi bahasa Quran, tapi bahasa Amiyah. Nah, jadi nanti googling perbedaan bahasa Arab Fushah, bahasa Arab asli Quran dengan bahasa Arab Amiyah. Jeglek banget, sangat berbeda sekali. Jadi membaca Al-Quran disertai dengan mentadabburi, gitu ya, mengkontemplasi, mentafakuri. Ini yang kemudian akan menjadikan Al-Quran itu efektif mengobati penyakit kita. Sepanjang kita membaca Al-Quran yang pertama tadi tidak kita penuhi hak-haknya, apa hak Quran dibaca dengan tartil? Apa hak Quran dibaca dalam keadaan la yamassuhu illal mutahhar, dan janganlah engkau sentuh dia kecuali dalam keadaan suci, meskipun ini sifatnya sunnah. Ya, jangan engkau sentuh mushaf itu kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ini sunnah. Di sunnah muakkadakan kalau mau baca Quran sudah dalam keadaan berwudu, suci ya, dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Jadi kemudian disunahkan juga menghadap kiblat, sunnahnya. Disunahkan juga menutup aurat. Apa boleh Ustadz saya di rumah baca Quran rambut saya terbuka? Boleh, tapi disunahkan menutup aurat. Jadi benar-benar kita memposisikan Al-Quran ini sebagai mushaf, sebagai wahyu Allah yang memang sakral. Ngaten.
Ini ada air minum namanya Kahaki. Gitu. Kahaki itu apa? Kiai Haji Komar apa sih? Kahaki. Misal ya Bu ya. Misalnya kinya Quran Bu ya. Ini adalah air yang proses penyulingannya dan seterusnya didekatkan dengan speaker yang dibacakan Quran di sebuah rumah tahfidz secara terus menerus. Kira-kira Bun, molekul-molekul yang ada di dalam air kalau dibacakan kalimat-kalimat thayyibah itu mengalami perubahan apa enggak? Berpengaruh nggak Bu? Berpengaruh, sangat. Bahkan yang meneliti bukan orang Islam, namanya Dr. Masaru Emoto, profesor. Jenengan googling saja nanti, tapi nanti Bu, sekarang ngaji Bu ya. Googling Profesor Masaru Emoto. Wah, jenengan takjub sekali nanti. Lihat di YouTube-nya juga takjub. Penelitian terhadap air. Air itu didinginkan min 12 derajat. Sebab itu dari berbagai belahan bumi termasuk Zam-Zam juga diteliti oleh Masaru Emoto. Setelah itu ditreatment dengan kata-kata buruk, kata-kata baik, kata-kata buruk. Ternyata air yang ditreatment dengan kata-kata baik itu molekul airnya membentuk kristal yang indah. Dia mengucapkan arigatou gozaimasu, mengucapkan terima kasih dari beragam bahasa. Dia ucapkan pada air, arigatou gozaimasu, sisir, sukron kasiro, terima kasih, thank you very much. Mengucapkan kalimat itu ternyata apa? Partikel air itu kristalnya jadi indah. Tapi ketika dia mengucapkan sombong, buruk, apalagi kalimat-kalimat buruk, maka kristal itu jadi buruk, jadi pecah. Berarti molekul kristal penyusun air ketika masuk dalam tubuh kita itu salah satunya bergantung dari kalimat apa yang paling sering kita ucapkan. Makanya di beberapa tempat pusat penyulingan ada speaker, dikaitkan kabelnya dengan tempat di mana Al-Quran itu dibaca oleh santri-santri dan seterusnya. Kemudian speakernya itu didekatkan dengan tempat penyulingan itu. Kalau di rumah kami, di rumah saya, itu speakernya taruh di dapur. Karena saya meyakini dalam ilmu fisika Bun ya, gelombang itu kan materi. Ketika kemudian bunyinya itu muncul, kemudian panjang gelombangnya itu memenuhi rumah kami atau dapur kami, pasti nempel di makanan, nempel di minuman dan seterusnya. Jadi kalau pagi sambil nyetel murotal Quran, istri sambil masak. Tidak kemudian nyetel apa itu Bu ya, apalah musik cadas itu Bu ya. Kemudian di dalam dapur ya. Jadi air yang ini saya yakin karena kinya mungkin Quran dia maksudnya. Oh ngaten lah ini Bu. Oh Bu Lutfi, nggih. Menarik. Jadi pasti berefek. Ngaten nggih. Ketika kemudian kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Apalagi ketika kemudian panjenengan tadi itu menyiapkan diri dengan persiapan terbaik. Dalam pernah mengalami ngaten nggih, flu berat pada saat umroh. Flu berat. Saya mau beli obat-obat di sana itu nggak mesti cocok. Yang pertama nggak mesti cocok dengan tubuh saya, yang kedua nggak cocok dengan dompet saya. Wah itu kan strepsil itu Bu, strepsil yang kita beli itu di sana kan memang gede Bu ya, itu 290.000 kalau dirupiahkan itu kan. Di sini paling beli 25.000, 30.000. Jadi memang mahal. Mungkin jenengan yang pernah ke apotek atau nadi di sana, nadi itu apotek itu pernah mengalami hal serupa. Sehingga saya mikir, wah daripada begitu kan Allah memberikan obat yang luar biasa di dalam masjid itu kan. Di sana ada Zam-Zam, maka saya ngambil Zam-Zam, saya taruh aja di depan begini. Setelah saya sholat, saya baca Quran. Air ini pasti terpengaruhi oleh gelombang bunyi Al-Quran dibacakan. Setelah itu, alhamdulillah saya minum. Setelah saya minum, saya merasakan tubuh saya lebih segar. Maka sebab itu terus setiap kali sholat saya bawa air di gelas atau di botol. Setelah itu saya baca Quran. Artinya apa? Artinya para bunda yang dirahmati Allah, baca Quran dengan dikontemplasikan, ditadaburi, agar supaya apa? Bisa memberikan efek kepada tubuh jenengan, tubuh saya.
Nun sewu, tubuh kita itu mayoritas terdiri dari apa tuh, Bu? Air. 70% tubuh kita itu air, zat cair. Sehingga kalau kemudian kita treatment dengan kalimat-kalimat baik, pasti akan mempengaruhi. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi membaca Al-Quran dengan memenuhi hak-haknya. Hak-hak Al-Quran, baca dengan menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan bersih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada manusia, salah satunya sebagai apa tadi? Sifat, sebagai obat. Ya Allah, ini adalah obat buat hati saya. Ya, dibaca pelan-pelan, ditartilkan bacaan kita ya. Dan yang terakhir, sebaik-baik membaca Al-Quran adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir kita buka ayat Al-Quran. Kita buka Al-Quran, setelah itu kita gelar bantal tidur. Kita baca Al-Quran di sepertiga malam terakhir ketika kesibukan dunia itu masih sangat kecil. Kerembiak dunia itu masih sangat kecil. Sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia juga masih belum muncul, belum on ya, belum starting. Kita sudah mengawalinya dengan membaca Al-Quran. Maka di saat oksigen masih jernih, masih bersih, saat itu kita baca Al-Quran sehingga bisa menembus menuju ke arsy Allah untuk kemudian kita mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Al-Quranul Karim. Baik, sementara itu saya buka tanya jawab. Kalau tidak ada nanti saya tutup dengan kesimpulan. Monggo, dari situ ada yang mau disampaikan, Bu? Nggih, Bun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Hatta, waktunya saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Ketika saya membaca Al-Quran dengan berusaha memahami artinya, penjelasannya, itu kok sulit, Ustaz. Ketika saya membaca hari pertama misalnya Al-Furqan ayat 1 sampai 25 misalnya, kemudian besoknya terus 26, 27, itu kok banyak lupanya. Nah, mungkin ada trik-trik untuk supaya kita mudah memahami penjelasan Al-Quran itu. Ustaz Hatta mungkin berkenan matur nuwun saderengipun. Nggih, Bu. Alhamdulillah kita itu dianugerahi Allah lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya dengan lupa itu kemudian kita akhirnya mengulang kembali. Dan ketika kita mengulang kembali, kira-kira dapat pahala enggak, Bu? Dapat. Guru saya dulu pernah bercerita begini. Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah SAW menghafalnya sebagaimana tali kekang onta, tali kekang onta liar. Onta itu kalau tidak dicancang, diikat dengan sangat kuat itu ya, kita biarkan tali kekang onta itu demikian saja, maka dia akan dengan sangat mudah lepas. Maka agar supaya dia tidak dengan mudah lepas, kita ikat dengan ikatan yang paling kuat, yakni tadi saya sampaikan melibatkan Allah di dalam keseluruhan cara kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama berarti apa? Yang pertama berarti menata niat sebaik mungkin, selurus mungkin, sebersih mungkin yang kita mampu, yang saya mampu, yang Bunda mampu, untuk kemudian kita jadikan proses membaca Al-Quran itu sebagai proses interaksi kita dengan Allah. Ya Allah, kadang kan jenengan mungkin atau saya itu ngomong dengan diri sendiri. Ya Allah, saya membaca wahyu panjenengan ya Allah, dalam rangka agar supaya saya memahami apa yang panjenengan ingin saya lakukan. Saya membaca wahyu panjenengan ya Allah agar supaya saya semakin mencintai panjenengan. Kemudian kita baca Rabbi zidni ilma warzuqni
Jadi yang pertama, kita pasang niat dengan benar. Kita koneksikan pembacaan kita atas ayat-ayat Allah itu dengan Allah, terhadap Allah. Yang kedua, salah satu cara yang diajarkan oleh gurunda kami, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, yakinlah bahwa seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah cara atau bahasa yang merupakan cara Allah mencintai hambanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah, saya yakin ini adalah cara panjenengan mencintai saya. Ada metode namanya metode Garbutala. Pernah nyoba? Tidak harus, tidak wajib, bukan syarat dan rukun, tapi boleh dicoba. Kita berwudu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku ingin membaca surat cintamu ini, ya Allah. Semoga yang kau tunjukkan pada saya, ya Allah, adalah cara panjenengan membantu saya, membersihkan saya, mengangkat derajat saya. Kemudian kita buka di titik mana saja, kita buka Bismillah. Kita ketemu surat, kita ketemu halaman, kita ketemu ayat apapun, kemudian kita baca. Allah, panjenengan sedang ngomong dengan saya, dan saya akan baca, saya akan renungi, saya akan tafakuri kalimat panjenengan. Dan dibaca setelah itu. Saya mencoba beberapa kali kok, alhamdulillah mendapat banyak pencerahan, mendapat banyak insight. Ketemu ini. Sekali lagi, ini bukan syarat rukun. Ini kemudian bukan cara yang syariat menuntunkan harus dengan begini, boten. Tapi ini adalah bagian dari cara kita, bagian dari kaifiyah yang kita lakukan untuk mendapat pertolongan Allah. Jadi sebelumnya kita mohon pada jernihkan hati saya untuk memahaminya, dan sebenarnya kita buka. Itu kalau dalam ilmu motivasi Quran hari ini disebut sebagai Garbutala. Garbutala itu apa? Garpu yang biasa digunakan untuk apapun, ngecek kesamaan frekuensi masalah kita dengan solusi dari Allah. Ya Allah, saya berharap, ya Allah, solusi dari panjenengan melalui Quran. Setelah kita bersihkan diri kita baca istighfar, kita puji Allah, kemudian ya Allah, saya ingin mendengarkan tuntunan panjenengan atas saya. Kita bukan. Kemudian yang ketiga, benda yang dirahmati Allah, kita membaca Al-Quran sesuai dengan tadi saya sampaikan hak-hak yang memang harus kita penuhi. Insya Allah jika kemudian kita penuhi hal-hal tersebut, ya, paling tidak pemahaman atau kemampuan kita di dalam memahaminya, insya Allah saya yakin lebih dibanding sebelumnya. Tidak berubah 180 derajat memang kok, tiba-tiba plok, memiliki kemampuan luar biasa, tapi saya yakin ada perubahan ke arah hal yang jauh lebih positif dibanding sebelumnya. Dan yang terakhir, pesan yang sejatinya panjenengan sering membaca ini, Bu. Doa yang kemudian kita sebut dengan doa khatmil Quran. Nggih, Bu, nggih. Disebut Ibu. Kartasipun Allahumma, kalau sendirian kan Allahumma arhamni, kalau bareng-bareng Allahumma arhamni. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmati saya dengan Quranmu ini. Ya Allah, rahmati saya dengan Al-Quran ini. Kalau istri saya membaca itu, khotimah itu kan sebenarnya bisa bermakna mati, bisa bermakna selesai, bisa bermakna penutup. Kalau istri saya biasanya setiap selesai baca Quran, baca ini, doa ini. Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah, rahmati saya dengan Al-Quran yang baru saya baca ini. Waj'al huli imaman wa nuro wa huda wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam saya, ya Allah, yang menunjuki saya, yang ada di depan saya. Berarti saya mengikuti Quran, karena imam jadi imam wa huda wa rahmah, menjadi petunjuk bagi saya, menjadi rahmat bagi saya dari panjenengan. Allahumma dzakirni minhu manasitu. Ya Allah, dan ingatkan saya dengan Quran apa-apa yang saya lupa. Nah, ini terkait dengan lupa tadi.
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Engkau ya Allah mengingatkan saya dari Quran ini atas apa-apa yang saya lupa. Wa 'allimni minhu ma jahiltu. Dan jadikan kami orang yang berilmu, mengetahui, memahami. Sehingga kemudian tidak bodoh lagi terhadap Al-Quran. Apa-apa yang panjenengan sampaikan kepada kami ya Allah. Warzuqni, dan berikan rizki pada saya, anugerah. Bahasanya warzuqni itu berikan anugerah pada saya, rizki bagi saya. Apa? Tilawatahu, bisa membaca Al-Quran. Tilawah itu kan baca Al-Quran dan mentadaburinya. Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, di malam dan di siang, sepanjang malam sepanjang siang. Mudahkan saya ya Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang menyenangkan saya. Waj'alhu li, dan jadikan dia Al-Quran itu ya Allah hujjah saya, pembela saya kelak ya Rabbal Alamin, wahai Rabb seluruh alam, di hadapan panjenengan kelak di yaumil hisab, itu maksudnya. Jadi membaca doa ini sebada kita membaca Al-Quran itu pun, berapa ayat pun, berapa lembar pun, insya Allah akan menolong dan membantu kita untuk lebih bisa memahami. Karena kadang membaca Al-Quran itu pun di ayat yang sama, kita ulang itu keluar insight baru, keluar Masya Allah, Masya Allah. Hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang menakjubkan. Sehingga kata Syed Qutb rahimahullah, Al-Quran itu seperti kristal, permata, yang dari manapun kita membacanya maka kita akan bisa menikmati kilaunya. Maka insya Allah pun dengan langkah-langkah itu, jika kita lakukan, kulo panjenengan sedanten kemawon, akan menambah bobot pemahaman kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Ngaten Bunda nggih? Insya Allah. Ngaten sementara Bunda? Iya Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Sambil ngoten-ngoten nggih, Pun cekap. kelihatannya tas-tasnya sudah diselerakan. Baik para bunda yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini ada manfaat dan hikmahnya, meskipun hanya 60 menit, tapi semoga panjenengan kula sami oleh Allah diberikan limpah ruah berkah kebaikan, wabil khusus melalui Quran, melalui Al-Quranul Karim yang panjenengan waos, meskipun sehari 3, 4, 5, 6, 7 ayat, sampai kemudian berhalaman-halaman, mungkin berjuz-juz dan seterusnya. Dan kiranya kelak Al-Quranul Karim ini menjadi hujan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensurgakan kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma anzil alaina sakinah mawaddah wa rahmah wa baraka birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan penyampaian hal yang tidak berkenan. Kiranya Allah mencatat sebagai amal soleh kagem kula panjenengan sami. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu berikut tadi adalah tausiah dari